kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bertemu kembali dalam sinkronus menyatukan dalam satu jaringan pada mata kuliah pengantar ilmu pendidikan Islam untuk kelas 2C, semester 2 kelas C2. Alhamdulillah, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya, dan alhamdulillah setelah kita bertemu ya dalam satu pertemuan sebelum Ramadan, kemudian kita nyambung lagi dengan Idul Fitri, dan hari ini kita baru masuk ya pada pertemuan kedua. Maka karena itu sekarang ini masih juga dalam suasana Lebaran, dalam suasana masih Syawal ya, kalau tidak salah tanggal 20 ya, bulan Syawal. Saya secara pribadi dan sebagai pengampu ya untuk mata kuliah ini tentunya mengucapkan selamat Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan membahas juga terkait dengan materi-materi yang perkuliahan kita. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin konfirmasi dulu. Sini ada Wiska. Ada Wiska? Wiska, dengar suara saya? Terdengar, Pak. Nah, Wiska di mana lokasinya? Di Bogor, Pak Jono. Di mana? Di Bogor, Pak Jono. Di Bogor mana? Di Omas, Pak. Sebagian besar ini dari pesantren atau dari mana? Iya, Pak, ada pesan-pesan. Ya, ini suara nggak terdengar ini. Ada Miftahus. Saya, Pak, hadir, Pak, hadir, Om. Ya, Miftah dari mana nih? Saya dari Bekasi, Pak. Oh, Bekasi. Dengan mondok ya sebelumnya ya? Iya, rata-rata di kelas C2 itu semua pesantren, Pak, rata-rata. Oh, semuanya dari pondok pesantren ya? Oke, mungkin sudah kita perkenalan pada pertemuan yang lalu ya. Saya juga mengingatkan kepada teman-teman semua untuk kita lihat kelas kita dulu ya. Jangan lupa setiap perkuliahan yang kita lakukan itu untuk mengisi kehadiran di e-kampus. Nah, sekarang coba kita lihat untuk perkuliahan kita. Sekarang kita masuk pada pertemuan kedua ya. Nah, pada pertemuan pertama tentunya sudah masing-masing memaklumi ya terkait dengan materi-materi yang sudah disampaikan. Yang pertama adalah dalam mata kuliah pengantar ilmu pendidikan ini, teman-teman semua, pertemuan kedua dan seterusnya itu sudah harus melaksanakan presentasi terkait dengan materi-materi yang sudah disampaikan. Pertemuan kedua dan pertemuan ketiga referensinya atau materinya ini ya,
yang sudah saya sampaikan pada pertemuan pertama. Nah, kemudian terkait dengan rencana pembelajaran semester, ya, pembelajaran semester di sini, ya, saudara bisa lihat juga. Dan di sini kalau tidak salah sudah ada pembagian kelompok ya. Misalkan, Bapak, ya, Pak, maaf kalau untuk matkul Bapak belum ada presentasi, Pak. hari ini belum ada presentasi. Belum ada, soalnya Bapak belum ada konfirmasi ke saya, Pak. Jadi, saya udah bentuk kelompok, tapi kan materinya belum ada, Pak. Bapak belum kasih ke saya. Jadi, saya belum bilang ke teman-teman yang lain untuk presentasi gitu, Pak. Jadi materinya itu ada di kelas. Saya materinya itu ada di rencana pembelajaran semester. Tidak disampaikan perorangan. Nah, materi pertemuan kedua dan pertemuan ketiga sebenarnya di sini sudah ada ya nama-namanya. Kalau Abdul Fajar di kelas ini bukan? Iya Ada Pak, yang hadir Pak. ada ya. Kemudian Ahmad Jejen ada atau siapa ini? Usman, ada Usman? Miftahus Sirlia. Jadi tema-temanya Saya, Pak. ya. Jadi sebenarnya pertemuan kedua dan ketiga kita ini membahas ini. Siapa yang membahas ini? Di sini sudah ada orang-orangnya. Jadi ini pertemuan kedua dan ketiga tentang konsep dasar pendidikan Islam. Nah, kemudian materinya ada di mana? Materinya sudah saya sampaikan, ada di sini ya. Nah, tinggal di download saja materi ini. Materi ini tinggal di download, kemudian saudara bisa membuat presentasi dari materi yang sudah diberikan ini, dan juga bisa untuk mencari referensi lain. Mencari referensi lain dengan referensi yang sesuai dengan tema ini. Ya. Terus bagi saudara sekalian, jadi sekarang begini ya, karena memang kita sudah agak lama ya untuk mereview, mengingat kembali pertemuan-pertemuan perkuliahan kita. Saya berharap nanti untuk kepala atau ketua kelompok ya, atau ketua kelas bisa memberikan atau memiliki rincian dari nama-nama kelas untuk membahas apa, siapa membahas apa. Nah, kemudian ketika saudara sudah mendapat tugasnya, nanti jangan lupa ya. Jadi UTS dan UASnya itu saya sudah tentukan di awal. Nah, jadi saudara ini di sini ada ini ya, ada link materi atau link pengumpulan. Ketika diklik ini nih nanti ya, ketika saudara sudah mengumpulkan atau memiliki presentasi, karena ini kelasnya adalah online, maka walaupun judulnya sama, tapi mengirimkannya bersifat per orang atau personal. Kenapa? Karena setiap orang memiliki akun agar terdetek bahwa dia sudah melakukan presentasi, bahwa dia sudah mengumpulkan tugas. Nanti misalkan saudara ditulis di sini ya, emailnya, namanya, NIM-nya, kelasnya. Saudara kelasnya berarti 2C2. Nah, di sini ada tugas nih. Pertama adalah presentasi, sifatnya personal. Jadi setiap anggota kelas di sini untuk bisa mengirimkan materi presentasinya. Yang kedua adalah UTS, yang ketiga adalah UAS dengan link yang sama yang sudah disematkan pada pertemuan pertama. Nah, terus apa sih UTS dan UAS-nya?
Nah, kita lihat dalam RPS. Nah, nanti kan kita bahas tentang ilmu pendidikan Islam, pengantar ilmu pendidikan Islam. UTS-nya adalah bersifat proposal, ya. Bersifat proposal. Proposal apa? Proposal yang akan saudara jawab pada saat UAS. Jadi UTS ini saudara, misalkan tema tentang apa? Tentang landasan pendidikan Islam. Nah, aplikasi dari landasan pendidikan Islam ini apa? Nanti saudara bisa melihat atau mendatangi lembaga-lembaga pendidikan Islam. Apa itu lembaga pendidikan Islam? Lembaga pendidikan Islam itu bisa madrasah, bisa sekolah, bisa juga majelis taklim, bisa juga madrasah diniyah dan lainnya, ya. Di sana coba lihat, saudara hanya mengamati, melihat ingin mengangkat apa ya terkait dengan mata kuliah ini. Saudara lihat di lapangan, kemudian bagaimana seharusnya saudara menyelesaikan problem terkait dengan ilmu secara analisisnya dengan mata kuliah kita, yaitu pengantar ilmu pendidikan Islam. Jadi UTS dan UAS-nya saudara membuat proposal, kemudian UTS-nya saudara membuat proposal, dan UAS-nya berarti saudara menjawab dari permasalahan terkait dengan proposal yang Anda ajukan. Nah, di sini bisa dipahami nggak hal-hal yang terkait dengan perkuliahan kita? Apa ada yang perlu ditanyakan? Silakan sebelum kita lanjutkan materi. Ini ada siapa nih? Ada Firdaus? Firdaus, ada Firdaus? Ya. Ada yang mau ditanyakan terkait ya, Firdaus? Sudah paham apa yang tadi disampaikan terkait dengan perkuliahan kita? Halo, Firdaus? Alhamdulillah Pak, sedikit banyaknya sudah paham. Paham ya, alhamdulillah paham. Tadi ada yang komentar pertama tadi siapa? Ketua kelas ya? Siapa namanya tadi? Tadi ada ketua kelas siapa namanya? Kelas ini? Miftahus Sirlianisa Pak. Siapa? Saya Pak. Oh, Miftah ya? Iya Pak, betul. Miftah Usirlia. Nah, Miftah Usirlia tadi paham ya apa yang saya sampaikan? Iya Pak, saya paham. Insya Ya, Allah. dengan kelompok itu apakah sama tadi yang ada di kelas itu atau berbeda? Berbeda Pak. Nah, kalau memang berbeda, ya tidak masalah. Silahkan saja. Cuma nanti tolong nama-nama kelompok itu juga kirim ke saya, ya, biar nanti saya simpan di kelas agar tidak lupa. Dan jangan lupa juga disampaikan ke teman-temannya agar nanti bisa untuk mempresentasikan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ya. Baik Pak. Oke. Dari yang lain sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan perkuliahan kita? Nah, kalau memang sudah dianggap mengerti atau memahami, kita mencoba ya. Jadi sekali lagi teman-teman semua tolong di kelas itu ada materi. Ya entah itu sebutannya modul atau apa, tapi saya mencoba berusaha untuk menyiapkan materi yang nantinya materi itu dibuat oleh teman-teman semua yang bertugas sesuai dengan waktunya
dari materi yang sudah saya sampaikan itu. Nah, dan boleh juga mengambil referensi dari yang lain dengan catatan referensi itu memiliki reputasi yang baik dan juga memiliki hal-hal yang memang memenuhi standar-standar ilmiah ya. Jadi tidak didasarkan atas sesuatu yang tidak berdasar. Nah, pada hari ini ya kita mencoba berdiskusi terkait dengan materi pengantar ilmu pendidikan Islam pada pertemuan kedua ini tentang konsep dasar pendidikan Islam. Ya, tentang konsep dasar pendidikan Islam. Di awal-awal perkuliahan, saya menyampaikan kepada teman-teman semua terkait dengan visi dan misi. Kenapa sih visi dan misi itu penting? Ya karena visi dan misi itulah yang sebenarnya membawa arah kita untuk orientasi yang lebih baik pada masa yang akan datang. Nah, seperti kampus kita, STS Radio Pala itu punya visi untuk menjadikan STI yang Islami, dinamis, dan modern. Di mana 3 prinsip ini harus mampu diterjemahkan dalam proses-proses pembelajaran. Jadi bukan hanya proses pembelajaran saja, juga dalam proses tata laku kehidupan bersama-sama di kampus ya. Nah, jadi semua teman-teman semua juga pasti memiliki tujuan. Saudara pasti memiliki tujuan. Tujuan hidup ya itu biasanya berbentuk kalimat-kalimat yang abstrak. Ya, sekarang kalau saya tanya tujuan hidup saudara itu apa? Pasti jawabnya adalah sesuatu yang baik. Apa makna sesuatu yang baik? Ya paling tidak tujuan hidup itu adalah untuk mencari kebahagiaan. Nah, kemudian kebahagiaan itu abstrak. Apa itu bahagia? Setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda. Ketika memiliki latar belakang yang berbeda, maka pemahaman terhadap sebuah objek itu juga berbeda. Nah, kemudian bagaimana untuk mencapai bahagia ini dirumuskanlah dalam misi. Nah, kalau berdasarkan latar belakang kita sebagai seorang muslim, maka cara untuk mencapai bahagia itu apa? Yang pertama, harus beribadah. Beribadah itu apa saja? Banyak ya. Di antaranya sholat, berbuat baik pada siapapun itu adalah ibadah. Itu misinya. Nah, kemudian apalagi agar orang itu bahagia, tentunya dia harus berada dalam ridho Allah. Ya. Bagaimana agar mendapat ridho Allah? Ya tentunya seperti tadi itu, melakukan suatu kebaikan-kebaikan. Nah nanti ini bisa lebih lanjut saudara pahami ya. Nah kemudian ketika kita ingin memahami sebuah objek ya, maka hal-hal yang harus kita pahami adalah kalimat apa. Jadi kalau kita membahas tentang pendidikan, apa itu pendidikan? Kalau kita ingin memahami tentang pendidikan Islam, maka apa itu pendidikan Islam? Nah, pertanyaan-pertanyaan apa ini terlihat sederhana, ya, sederhana. Tapi jawabannya itu melibatkan penelusuran yang panjang. Ada makna etimologinya yang harus kita pahami. Ada makna terminologinya
hingga filosofis dan pemahaman-pemahaman yang mendalam. Nah, saudara pasti sudah memahami kalau kalimat-kalimat pendidikan dalam ajaran agama kita itu atau pendidikan Islam itu memiliki akar kata dari taklim, kemudian tarbiyah, dan juga takdib. Nah, ini nanti akan kita bahas. Nah, kemudian landasan pendidikan Islam yang pertama adalah sering kita gunakan istilah tarbiyah. Tarbiyah. Ya. Tarbiyah itu apa sih? Nah, nuansa makna tarbiyah itu memiliki cakupan makna yang luas dan mendalam. Apa yang dimaksud dengan luas mendalam? Dia tidak hanya akhir, tapi sebuah proses. Maksudnya apa? Proses pertumbuhan dan pengembangan secara menyeluruh, ya, baik fisik, mental, spiritual, sosial, yang melibatkan banyak hal. Maka proses pembimbingan dan pendidikan itu dimaknai sebagai makna tarbiyah. Nah, kemudian yang kedua, makna tarbiyah itu juga bisa dimaknai sebagai sebuah karakter. Ini ada karakter, ada akhlak, ada moral, dan segala macamnya dengan istilah-istilah yang berbeda. Karena istilah berbeda, sebenarnya juga memiliki makna yang berbeda. Walaupun pada dasarnya ada beberapa kesamaan. Nah, pada dasarnya kemudian makna tarbiyah itu memfokuskan makna pada pembentukan karakter. Ya, seperti kita tarbiyah itu Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, kalimat rabbah, ya. Sebagaimana orang tua kita itu telah mendidik sejak kecil, itu tarbiyah, pendidikan, asuhan, tarbiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu disebut sebagai Rabbul Alamin. Itu juga akar kata tarbiyah, yang maknanya Tuhan semesta alam. Bahwa Allah adalah Maha Kuasa menerima, memelihara, mengasuh, mengembangkan seluruh ciptaannya dalam konteks manusia. Tarbiyah adalah upaya untuk mengerahkan manusia agar tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya. Nah, ini ada kalimat fitrah, di mana makna tarbiyah dan kalimat fitrah ini menjadi sesuatu yang penting dalam pendidikan Islam. Kenapa? Karena dalam prinsip Islam, setiap manusia itu memiliki konsep fitrah. Apa konsepnya? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Apa artinya? Setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Itu suci. Tapi juga ada yang memaknai fitrah itu adalah potensi. Artinya, setiap manusia memiliki potensi. Potensi apa? Potensi kecerdasan yang sudah dititipkan oleh Tuhan. Maka kemudian fitrah ini harus disambungkan dengan makna tarbiyah. Ini pendidikan Islam, itu yang pertama adalah konsep tarbiyah. Nah, kemudian yang kedua ada ta'lim. Ya, ta'lim, ada tarbiyah, ada ta'lim. Jadi saudara sebagai mahasiswa PAI harus memahami landasan-landasan ini, ya, ada tarbiyah, ta'lim. Nah, ta'lim itu apa? Dalam nuansa makna, ta'lim itu berfokus pada kognitif. Apa itu kognitif? Pengetahuan. Jadi kalau saudara belajar dari tidak tahu menjadi tahu, ya, itu adalah kognitif. Dari tidak tahu menjadi tahu, itu maknanya adalah kognitif, pengetahuan.
termasuk juga terkait dengan sains, ilmu sains dan lain segala macamnya, itu juga terkait dengan taklim. Ya bukan hanya itu saja, terkait juga dengan ilmu-ilmu yang lainnya ya. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu-ilmu yang lainnya? Yaitu tentang proses pembelajaran bagaimana sebaiknya ya mengetahui atau memahami terkait dengan ilmu-ilmu, baik itu ilmu yang disesuaikan dengan konteks panca indera maupun lainnya. Jadi kalau makna taklim itu lebih berfokus pada aspek kognitif atau istilahnya adalah transfer of value, pemindahan nilai, transfer of knowledge ya, transfer pengetahuan. Taklim. Jadi di dalamnya makna taklim itu memiliki nuansa proses transfer pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan. Itu taklim. Tapi kalau tarbiyah, itu di dalamnya adalah ada nilai-nilainya. Ada nilai-nilai seperti apa? Kejujuran, kesabaran, dan lainnya. Maka kemudian dalam konteks tarbiyah itu harus ada contohnya. Maka kemudian contohnya adalah pendidik itu sendiri. Karena itu pendidik itu adalah orang yang harus mampu memberikan contoh dan bisa dijadikan contoh. Itu dalam konteks tarbiyah. Namun kalau dalam konteks taklim itu bisa bermakna pemahaman, keterampilan, di dalamnya ada kegiatan pengajaran, di dalamnya ada proses pembelajaran, kemudian di dalamnya ada proses penyampaian informasi dari pendidik kepada peserta didik. Nah itu konteks dalam pengertian taklim ya, dalam pengertian taklim. Itu ada yang masuk ya sedikit. Oke, kita lanjutkan. Kemudian di samping taklim itu juga dimaknai sebagai fokus taklim itu adalah pengetahuan, pemahaman konsep, dan pengembangan keterampilan intelektual. Itulah makna taklim. Akuisisi pengetahuan, proses pemindahan pengetahuan itu taklim. Proses pemahaman konsep itu taklim. Proses pengembangan keterampilan intelektual itu adalah makna taklim. Nah, ini ada contohnya Quran surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Itu kata taklim. Ya. 'Allama bil qalam. Jadi mengajarkan dengan kalam, allama, membimbing. Itu jadi ada tarbiyah, yang kedua ada talim. Kemudian yang ketiga, kalau kita kaitkan dengan pendidikan Islam itu, juga ada makna yang terkait dengan takdib. Apa itu takdib? Ya, takdib itu bisa bermakna menekankan pada pembentukan etika, moral, karakter yang baik. Tampaknya memang kalau makna tarbiyah itu meliputi makna taklim dan takdib. Jadi kalau makna taklim itu konotasinya hanya pengembangan intelektual, baik kognitif maupun lainnya. Tapi kalau takdib lebih berorientasi pada pengembangan etika dan moral. Tapi kalau tarbiyah itu juga di dalamnya sudah ada pemahaman tentang taklim dan ta'dib. Nah, dalam ta'dib ini ya bahwa pendidikan dalam Islam itu bukan hanya bertujuan menciptakan orang-orang yang pintar saja. Ya, tapi juga
bagaimana kemudian menciptakan orang-orang yang beretika, menciptakan orang-orang yang berakhlak, menciptakan orang-orang yang bermoral. Maka kemudian konsepnya itu adalah akhlak. Nah, kita bisa melihat ya, bagaimana para ulama-ulama kita pada masa lalu itu concern sekali terhadap pendidikan akhlak. Ya, kalau kita lihat pendidikan-pendidikan di pesantren, yaitu biasanya dimulai dari pendidikan akhlak. Misalkan di madrasah diniyah saja itu ada akhlak lil banin, akhlak lil banat. Ketika mencari ilmu harus juga belajar ta'lim muta'allim. Ta'lim tarik ta'lim. Kemudian ada kitab apa? Wasoya. Ada kitab macam-macam, tapi itu semuanya adalah mengarahkan bagaimana seorang itu tidak hanya alim, tapi juga ta'dib. Tidak hanya pintar, tapi juga berakhlak. Bahkan dalam beberapa literatur, ya, kita bisa melihat bagaimana kemudian akhlak itu harus mampu mendahulukan ta'lim, harus mampu mendahulukan ilmu. Jadi kalau ada orang pintar tanpa akhlak, Islam itu tidak menganggap beliau. Tapi lebih baik dia berakhlak dengan baik dibanding dia memiliki ilmu tapi tidak berakhlak. Tapi yang diharapkan adalah dua-duanya ini dimiliki seorang yang pencari ilmu, ya, yaitu seorang yang memiliki akhlak yang tinggi, ta'dib yang tinggi, pengetahuan yang tinggi atau ta'lim, dan juga memiliki sifat-sifat yang baik atau tarbiyah. Nah, jadi fokus pembentukan akhlak mulia, etika, sopan santun, dan disiplin itu ta'dib. Kalau begitu, makna tarbiyah itu mencakup di dalamnya adalah ta'lim dan ta'dib. Artinya ketika saudara yang berada dan belajar di lembaga-lembaga pendidikan Islam, mulai dari level RA misalkan, sampai dengan level yang tinggi, ya, itu salah satu tujuannya adalah bagaimana membentuk sebuah pribadi yang baik, baik itu pengetahuannya, baik akhlaknya, dan memiliki sifat-sifatnya. Karena itulah kemudian dalam pendidikan Islam itu ada konsep berkah, gitu ya. Apa itu? Berkah itu bisa kita maknai sebagai memiliki sesuatu yang bertambah-tambah kebaikannya. Nah, ini banyak sekali ya cerita-cerita terkait dengan bagaimana ilmu itu ketika diawali dengan etika dan moral akan memunculkan keberkahan. Karena pengetahuan itu biasanya juga menyusul. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ini ada perbedaan, ada persamaan. Apa perbedaannya? Tarbiyah adalah konsep yang paling luas. Jadi makna tarbiyah itu memiliki konsep yang paling luas. Apa maknanya? Jadi kalau begitu, tarbiyah, taklim, ya, atau taklim dan ta'dib itu adalah bagian dari makna tarbiyah. Tarbiyah adalah konsep yang paling luas, mencakup seluruh proses pembinaan dan pengembangan manusia secara holistik, secara menyeluruh, ya. Ya adalah tujuan akhir dari pendidikan itu menghasilkan manusia yang utuh, atau dalam konteksnya al-insan al-kamil, insan manusia yang mulia. Manusia yang mulia itu seperti apa? Insan kamil itu adalah manusia yang seperti Rasulullah SAW. Tapi walaupun mungkin agak sulit, bukan agak sulit, sangat sulit untuk mencapai itu. Tapi paling tidak dalam ajaran Islam itu ketika kita ingin mencontoh, ada contohnya.
Siapa? Ya Rasulullah. Nah, kalau begitu, saudara, ketika mengajar nanti di sekolah-sekolah, saudara mau tidak mau ya harus menjadi contoh. Karena kalau pendidikan akhlak tidak ada contohnya, ini bohong. Nggak akan bisa. Siapa yang menjadikan contoh? Ya saudara sekalian, ketika nanti akan menjadi seorang pendidik. Nah, yang kedua adalah taklim, yaitu sebuah wasilah, alat, metode, ya, metode dalam tarbiyah. Seseorang tidak bisa tumbuh berkembang tanpa adanya pengetahuan dan pemahaman atau taklim. Kemudian ta'dib adalah aspek krusial dari tarbiyah yang berfokus pada pembentukan karakter dan moral. Pengetahuan atau taklim tanpa ta'dib itu bisa menjadi sesuatu yang negatif. Sedangkan tarbiyah yang sempurna tidak akan tercapai tanpa pembinaan adab. Jadi yang diharapkan dalam pendidikan Islam menjadi landasan itu adalah ya tarbiyah. Seperti kama rabbayani shaghira, itu lama. Nah, jadi dalam proses pendidikan Islam itu memiliki tujuan yang panjang. Tujuan panjangnya apa? Dan bentuk manusia yang sempurna. Al-insan al-kamil, walaupun manusia yang sempurna hanyalah Rasulullah SAW. Tapi tujuan umumnya adalah membentuk insan kamil. Manusia yang sempurna. Superman ya, tapi bukan Superman yang disebut dengan barat itu ya. Manusia sempurna. Manusia yang dekat dengan Allah. Itu adalah tertinggi dari pendidikan. Kemudian apa tujuan khusus? Tujuan khusus itu ada yang sifatnya individu. Itu mengembangkan potensi unik setiap peserta didik secara optimal, baik bakat, minat, maupun kecerdasannya, agar menjadi pribadi yang mandiri dan memiliki identitas diri yang kuat sebagai seorang muslim. Kemudian juga ada tujuan sosial. Apa tujuan sosialnya? Mempersiapkan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan seterusnya, ya. Kemudian ada tujuan proporsional. Apa itu? Membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja. Ya mau tidak mau proses pendidikan itu juga membutuhkan atau adanya pembekalan, adanya keterampilan-keterampilan yang bertujuan untuk bekal seseorang atau peserta didik itu untuk mampu hidup sesuai dengan konteks zamannya. Karena itu penguasaan ilmu yang akan berkembang pada masa depan itu harus diajarkan sejak saat ini. Karena pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang antisipatoris. Apa itu? Orientasinya masa depan. Alimu auladakum fa innahum makhluquna fi zamanin ghairi zaman. Itu konsepnya dalam pendidikan. Ajarkan anakmu sesuatu karena mereka hidup tidak sejaman dengan zaman. Artinya proses pendidikan anak-anak kita harus lebih maju dari apa yang pernah kita dapatkan dari pendidikan-pendidikan yang telah lalu. Kemudian ada lagi tujuan keilmuan apa? Menanamkan semangat cinta ilmu. Cinta ilmu itu dalam Islam itu luar biasa ya. Misalkan dalam Al-Quran disebutkan orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, dengan derajat yang tinggi. Kemudian cinta ilmu itu juga harus tertanam setiap pribadi-pribadi muslim yang mencari ilmu itu sendiri. Karena Islam mengajarkan bahwa ilmu itu tidak akan habis. Dalam surah Al-Kahfi ayat akhir itu disebutkan, "Lau kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi wa la nabi mislihi madada." Jadi selama hidup kita untuk menghitung ilmu itu tidak akan cukup.
Karena itu Islam mengajarkan pendidikan seumur hidup. Nah, sebelum pemerintah kita atau orang-orang merumuskan long life education, ya, pendidikan seumur hidup, Islam sudah sejak lama menegaskan itu. Bahkan dalam Al-Quran sendiri ditantang bukan hanya manusia, ya, bahkan jin, ya ma'syarul jin wal ins istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Maka ketika kita ingin menguasai, ya, ilmu, ya, maka kita harus ingin menguasai dunia, ingin menguasai akhirat, atau dua-duanya dengan ilmu. Kemudian tujuan keilmuan itu juga berpikir kritis. Apa sih berpikir kritis? Berpikir rasional. Berpikir kritis dan rasional itu apa? Yaitu berpikir sesuai dengan kriteria-kriteria ilmiah. Mampu menganalisis, kreatif, dan membekali peserta dengan metode ilmiah. Berpikir kritis itu sederhana. Ketika dia mendapat berita, mempertanyakan dulu apakah berita ini A1 valid atau tidak. Ketika tidak benar, maka jangan dibuat sebagai konsumsi publik. Kemudian juga ada juga yang sifatnya tujuan-tujuan khusus, ya, bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan konteks zaman, kebutuhan masyarakat, serta pendidikan. Nah, setiap pendidikan punya tujuan, lembaga pendidikan juga punya tujuan, setiap mata pelajaran juga punya tujuan. Karena itu harus dikombinasikan secara baik untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Nah, kemudian ini, ya, landasan pendidikan. Jelas landasan pendidikan Islam itu adalah Al-Quran. Al-Quran yang dimaknai sebagai kalamul mu'jizu al-munazzalu ala Nabi SAW, al-maktubu fil masahib, al-manqulu anhu ditawatur, sampai tilawat. Ya, jelas Al-Quran, As-Sunnah, ya, dan kemudian konsep apa? Manusia adalah sebagai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian juga ada konsep kekhalifahan, bahwa manusialah yang mengemban amanah di muka bumi ini. Karena itu manusia harus bertanggung jawab, dan hanya manusialah yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian materi-materi selanjutnya juga saudara bisa baca di dalam materi yang saya lampirkan. Selanjutnya kalau ada hal-hal yang didiskusikan terkait dengan materi yang sudah disampaikan ini, disilahkan kalau ada hal yang disampaikan. Ini saya mengisi karena memang teman-teman semua di sini belum siap untuk mempresentasikan. Karena itu nanti pertemuan ketiga, ya, yang belum presentasi pada pertemuan kedua dan ketiga sesuai dengan tugasnya diharapkan untuk bisa mempresentasikan. Silakan kalau ada hal-hal yang didiskusikan. Ada pertanyaan? Bapak maaf, saya mau izin bertanya. Ya, silakan Miftah. Kalau untuk materi presentasi itu di e-kampus ya Pak? Ya, materinya ada di e-kampus. Jadi teman-teman semua, kehadiran perkuliahan kita silakan mengklik hadir di e-kampus. Kalau bagaimana belum masuk e-kampus, ya nanti silakan untuk bertanya kepada bagian administrasi untuk dimasukkan di e-kampus. Karena kalau saudara tidak masuk e-kampus, kehadirannya tidak terlihat, gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, kemudian juga saya mengingatkan kepada teman-teman semua untuk segera mengisi kehadiran yang sudah ada ditayangkan di kampus ini. Oke, itu saja pertemuan kita pada hari ini.
nanti insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jangan lupa untuk teman-teman semua untuk bersemangat dalam menjalani perkuliahan dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.